Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 3 November. 1. Santo Martinus de Porres. Pengaku iman. Santo Martinus de Porres lahir di kota Lima, Peru, pada tanggal 9 Desember tahun 1579. Anak tidak sah dari perkawinan gelap seorang lelaki bangsawan Spanyol yang tinggal di Peru dengan seorang wanita negro. Lelaki itu tidak mengakuinya sebagai anak, sehingga semenjak kecil Martin bersama saudarinya dibesarkan oleh ibunya. Semenjak masa kecilnya, Martin sudah menunjukkan suatu cara hidup yang saleh. Ia rajin berdoa dan mempunyai keprihatinan besar pada orang-orang sakit dan miskin. Bahkan sejalan dengan perkembangannya, ia sudah mulai menyadari bahwa orang yang berkenan kepada Allah bukanlah yang berkulit putih melainkan yang berjiwa putih. Mendengar tentang perkembangan Martin yang luar biasa itu, lelaki ayahnya itu kembali hidup bersama ibunya dan mengakui Martin sebagai anaknya. Ketika Martin berumur 12 tahun, ia menyekolahkan Martin. Karena Martin bercita-cita menjadi dokter, maka ia memperkenankan Martin bekerja sambil belajar pada seorang ahli bedah. Di kemudian hari setelah menjadi seorang biarawan, pengetahuan dan pengalaman medisnya itu memberi manfaat besar baginya dalam menolong orang-orang sakit. Sementara itu hidup rohaninya terus berkembang dewasa. Doa dan kurban misa merupakan santapan wajibnya setiap hari. Keprihatinan dan semangat pengabdiannya kepada sesama yang malang nasibnya tetap berkobar, agar lebih banyak memusatkan perhatian pada kepentingan sesama. Ia bercita-cita menjadi biarawan. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia pada umur 15 tahun meminta bekerja sebagai pelayan di biara Rosario Lima, tanpa menerima gaji. Di sana ia menjadi anggota dari Ordo Ketiga Dominikan. Banyak orang, terutama pemimpin biara itu, tertarik pada kepribadian Martin yang saleh dan aktif bekerja. Setelah 9 tahun melayani umat, ia menjadi seorang bruder awam atas permintaan pemimpin biara itu. Ia diserahi tugas-tugas sosial yang sesuai dengan bakatnya, membagikan makanan, pakaian, dan obat-obatan kepada kaum miskin. Tanpa kenal lelah, ia berusaha mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan keuangan. Tak mengherankan bahwa dalam waktu singkat, ia sudah dikenal dan dicintai seluruh umat. Orang-orang kaya yang tergerak hatinya, memberinya sejumlah besar uang untuk membangun sebuah panti asuhan bagi ratusan anak terlantar. Di panti asuhan itu, Bruder Martin menjadi pendidik dan pembimbing anak-anak itu, sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai pendamping dan penghibur orang-orang sakit, serta pembawa harapan bagi orang-orang yang bersusah. Dalam tugasnya itu, ia juga menyembuhkan banyak orang sakit secara ajaib, membantu memecahkan kesulitan perjodohan, dan memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ia juga penyayang binatang-binatang termasuk cacing tanah. Tikus-tikus yang berkeliaran di dalam biara tidak lagi mengganggu karena perintahnya. Meskipun ia sibuk dengan berbagai tugas itu, ia tetap memanfaatkan 7 jam sehari untuk berdoa dan bermeditasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Ia menjalankan devosi khusus kepada Santa Perawan Maria, sehingga beberapa kali ia mengalami penampakan Bunda Maria. Bruder Martin terkenal karena kerendahan hatinya, dan usahanya yang gigih untuk memperhatikan dan membela orang-orang Indian dan Negro. Hal ini ditentang keras oleh para bangsawan Spanyol di Peru. Karena perjuangannya itu, ia sering dihina dan dicerca sebagai anak tidak sah dan berdarah campur. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak merasa terhina, karena ia percaya bahwa semua yang dilakukannya berkenan pada Allah. Prinsipnya ialah semua manusia diciptakan Allah dan sama di hadapan Allah. Selama menjalani kehidupan membiara, Martin tidak pernah meminta jubah baru. Ia hanya mempunyai satu jubah yang diberikan kepadanya, ketika ia resmi menjadi seorang anggota di biara itu. Ketika ajalnya mendekat,
Ia dengan rendah hati meminta sehelai jubah baru. Katanya, inilah jubah kuburku yang akan kupakai untuk menghadap tahta pengadilan Allah. Tak lama berselang, Bruder Saleh ini menghembuskan nafasnya terakhir pada tanggal 3 November 1639, dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dipikul ke kubur oleh 2 orang uskup, wakil raja Spanyol dan seorang pegawai tinggi kerajaan. Makamnya dikunjungi banyak pejabat gereja dan pejabat kerajaan Peru. Ia digelari Beato pada tahun 1837 oleh Sri Paus Gregorius ke-16 tahun 1831 sampai tahun 1846, dan dinyatakan kudus pada tanggal 6 Mei tahun 1962 oleh Sri Paus Yohanes ke-23 tahun 1958 sampai tahun 1963. Ia diangkat sebagai pelindung suci bagi para pejuang karya penghapusan diskriminasi rasial. 2. Santo Hubertus, pengaku iman. Dalam buku-buku para kudus terdapat sebuah lukisan yang mengisahkan pengalaman rohani Santo Hubertus. Tergambar seorang pemburu berlutut di hadapan seekor kijang jantan besar, yang di antara tanduknya terdapat sebuah salib yang bersinar-sinar. Di bawah lukisan itu tertulis, Santo Hubertus. Putera bangsawan ini lahir di Belgia. Ayahnya bernama Bertrandus, Pangeran Aquitaino, sedang ibunya bernama Hugberna. Sejak kecil Hubert dididik secara Kristiani oleh orang tuanya, namun ia sendiri kurang memperhatikan perkembangan hidup rohaninya. Ia lebih sibuk dengan kegemarannya, berburu kijang di hutan. Banyak waktunya dihabiskan untuk berburu. Bila tiba hari Minggu, ia sibuk dengan anjing-anjingnya, menyandang panah dan busur untuk pergi berburu. Meskipun kawan-kawannya mengajaknya ke gereja. Pertobatannya berawal di hutan rimba, tempat ia mengubur binatang-binatang buruannya. Hari itu, hari Jumat Suci. Sepanjang hari itu umat merenungkan sengsara Kristus. Tetapi Hubert tak tergugah sedikit pun dengan hari raya besar itu. Ia malah menyiapkan anjing-anjingnya, menyandang panah dan busur lalu pergi ke hutan untuk berburu. Tetapi apa yang terjadi? Hari itu hari sial. Ia sendirian di hutan yang lebat dan sunyi itu. Seekor kijang pun tidak tampak. Sedang menyesali kesialan itu, tiba-tiba tampak seekor kijang jantan besar sedang berdiri menantangnya di antara semak-semak. Tubuh kijang itu kekar, dan tanduknya besar. Dengan gesit Hubertus segera mengejar mangsanya. Kijang itu berlari hingga letih, lalu sekonyong-konyong berdiri menantangnya. Hubertus pun berdiri terpaku sambil melihat kijang itu dengan takut. Ia takut karena pada tanduk kijang itu terdapat sebuah salib yang bersinar-sinar. Pengalaman ini aneh dan ajaib, mengherankan sekaligus menakutkan Hubert. Ia semakin takut ketika mendengar kijang itu berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengejar aku? Tidakkah engkau merayakan hari Jumat Suci? Hidupmu kau sia-siakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bernilai." Mendengar itu Hubert gemetar ketakutan. Ia lalu berlutut dan berdoa menyesali dosa-dosanya. Semenjak itu, ia berjanji membaharui hidupnya dan berniat untuk mengabdi Kristus. Kejadian ini barulah tersiar di kemudian hari, setelah ia meninggal dunia. Sesudah kejadian istimewa itu, Hubert menjadi orang yang baik-baik. Ia memusatkan perhatiannya pada kehidupan rohaninya dengan lebih banyak berdoa dan bermati raga. Kemudian ia menjadi rohaniwan yang melayani Uskup Lambertus di Maastricht, Nederland. Melihat cara hidupnya yang saleh, Uskup Lambertus menahbiskan dia menjadi imam, dan mengangkatnya menjadi pembantu uskup. Tak lama kemudian Uskup Lambertus, yang lantang menentang tindakan asusila para pejabat istana, dibunuh secara keji. Hubertlah yang dipilih menggantikan dia sebagai uskup. Hubertus sangat aktif dalam karyanya. Ia berhasil mempertobatkan banyak orang kafir yang masih menyembah berhala di pegunungan Ardenne. Ia
Ia wafat pada tanggal 30 Mei tahun 727. Sementara dalam perjalanan pastoral ke berbagai desa di keuskupannya, ia diangkat menjadi pelindung para pemburu. Mantel yang biasa dikenakannya masih tersimpan di Paris hingga sekarang. Konon, orang yang digigit anjing gila dapat sembuh kalau menyentuh mantel itu. 3. Santo Malakios dari Armagh. Pengaku iman. Mengenai pribadi Malakios, Santo Bernardus menulis, di antara semua mukjizat Santo Malakios, mukjizat yang terbesar ialah dirinya sendiri. Kalimat ini berarti bahwa kemenangan paripurna atas dirinya merupakan keajaiban yang besar, yang hanya dapat kita pahami sebagai karunia rahmat Allah. Malakios O'More lahir di Armagh, Irlandia Utara, pada tahun 1095 dan meninggal dunia pada tanggal 2 November tahun 1148. Setelah ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1120, ia berusaha keras untuk membaharui tata tertib hidup gereja Irlandia. Salah satu hal yang mencolok di dalam gereja Irlandia pada masa itu, ialah penerapan sistem klan, keluarga, di dalam hierarki gereja. Jabatan tinggi dan rendah di dalam administrasi gereja dikuasai oleh keluarga tertentu. Kecuali itu ciri khas monastik sangat kuat mewarnai kehidupan gereja Keltik Irlandia. Pemimpin sekolah-sekolah biara adalah uskup dan orang-orang dari keluarganya sendiri. Ketika terjadi penggerebekan oleh para bajak laut Denmark, ribuan rahib dibunuh, ada yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam situasi itu, anggota keluarga uskup yang berstatus awam menjaga kekayaan biara. Kehidupan keagamaan merosot dan biara-biara tak terpelihara baik. Orang-orang awam yang menguasai kekayaan biara menganggap kepemimpinan biara sebagai hak turunan. Salah satu biara yang terkenal ialah biara Bangor di County Down. Paman Malakios, seorang awam, memegang gelar kehormatan sebagai abbas di biara itu. Pada tahun 1123 ia mengalihkan jabatan itu kepada Malakios. Dengan berbagai cara, Malakios mulai membaharui kembali biara itu dan mengamankan semua miliknya termasuk tanah-tanah. Bersama 10 orang muridnya, ia mulai membangun kembali rumah-rumah biara itu. Oleh karena keberhasilannya itu, ia ditahbiskan menjadi uskup Down dan Connor. Dalam kedudukan itu, ia mempunyai kekuatan untuk membaharui gereja Irlandia dan kehidupan sakramental di antara umat, serta menegakkan disiplin hidup para rohaniwan. Sementara itu, Celsus, uskup Armagh, meminta Malakios untuk menduduki tahta keuskupan Armagh, meskipun sanak keluarga Celsus, yang telah menguasai keuskupan itu selama 100 tahun, tidak menyetujui keputusan itu. Pada tahun 1139, ia pergi ke Roma untuk menerima pakaian kebesaran uskup agung untuk tahta keuskupan Armagh dan Kassel. Ia singgah di biara Clairvaux, Prancis. Di sana ia bertemu dan berkenalan dengan Santo Bernardus. Ia kagum akan cara hidup para biarawan di dalam biara Clairvaux itu. Baginya biara itu sungguh-sungguh menampakkan surga di dunia ini. Karena begitu terkesan, maka ia mengajukan permohonan kepada Paus untuk menetap di sana. Namun Paus Innocentius III tahun 1098 sampai tahun 1126 mengangkat dia menjadi utusannya ke Irlandia. Dalam perjalanannya kembali ke Irlandia, ia singgah lagi di Clairvaux. 4 orang imamnya tetap tinggal di sana untuk mempelajari cara hidup membiara ala Clairvaux. Di kemudian hari bersama 4 orang imam itu, Malakios mendirikan biara Cistercian Melifon, dekat Drogheda, Irlandia. Dengan demikian Malakios adalah pendiri dan perintis biara Clairvaux di Irlandia. Ketika semua tugas yang dibebankan Paus kepadanya selesai dilaksanakan, demikian juga semua urusan penting menyangkut pendirian biara itu, Malakios pergi lagi ke Roma untuk melaporkannya kepada Paus. Ia singgah lagi di biara Clairvaux.
Tetapi di biara itu ia jatuh sakit, dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 November 1148 di pangkuan Santo Bernardus. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1190 oleh Paus Clemens ketiga, tahun 1187 sampai tahun 1191. Malakios dikenal sebagai orang kudus yang menaruh hormat besar kepada orang-orang mati, dan sangat rajin mendoakan keselamatan mereka. Ia berusaha agar jenazah mereka dimakamkan secara Kristiani. Banyak orang menertawakan dia karena terlalu memperhatikan orang-orang yang sudah meninggal. Tak terkecuali saudarinya sendiri. Hari kematiannya pada tanggal 2 November itu tepat dengan hari peringatan jiwa-jiwa di api penyucian. Tanggal itu tepat benar bagi Malakios yang selalu mendoakan keselamatan jiwa-jiwa di api penyucian. Santo Martinus de Porres, Santo Hubertus, dan Santo Malakios dari Armagh, doakanlah kami. Kakarla Channel.